Di mana aku bisa cari 30 juta? Host terdeteksi. Keinginan kuat akan kekayaan terdeteksi mengeluarkan uang untuk karyawan. Sistem rabat mulai dijalankan, setiap pengeluaran untuk staf. Hasilkan 10x pengembalian rabat. Mengeluarkan untuk karyawan. Dapat cashback 10x lipat. Manfaat yang luar biasa. Kenapa aku bisa seberuntung ini? Shen Qingqing, Chen Yu. Nanti kalian lihat. Bos, saya Memiliki staf setia seperti di perusahaan ini sangat menyentuh. Jangan khawatir, bekerja sama denganku mulai sekarang. Aku janji kamu akan. Tapi bos, kami datang untuk mengundurkan diri. Kalian semua. Pengen resign? Iya, bos. Tasyong, apa saya kurang baik ke kalian? Kenapa mau cabut sekarang? Bos, perusahaan bangkrut. Yaren kami keluar. Jenggan, semuanya pada pergi. Siapa yang bakal habisin uangku? Jengga, kita bicarakan baik-baik. Tetap tenang. Bos, kami tidak gegabah. Sejak pacarmu, Shen Qingqing Gabin, dia sok diktator. karyawan terbaik kami, Lin Yu. dipecat karena nggak nyaman. Cuma karena besoknya, masuk pakai kaki kiri, langsung dipecat. Siapa yang mau tinggal? Benar, si Tampan Shinyu, sama Pakarmo, sama persis kelakuannya. Marika Semenamina, nganggap kami sangat arogan. Orang luar bakal kira, Diala Boss sebenarnya. Tampa Beijing. Nggak ada yang betah. Jai Pecat, akan saya pecat semuanya. Sekarang, kalian nggak perlu alami ini lagi. Sudahlah, bos. Jangan menghibur kami. Kami tahu. Bos juga kena PK. Gajian terakhir saya aja. Sebelum Genfeng Group datang nagih utang. Bungkus barangmu dan minggala. Udah, hari ini nggak ada yang pergi. Bos mau ngapain? Kalian cuma takut perusahaan collapse dan gaji tertunda? Santai. Saya punya uang, tinggal di sini. Akan saya kabulkan. Such a permintaan. Boss, le pasin Camille Saja. Gaji saya mau buat beli HP baru. Gimana sekarang? Kami bokeh. HP saya hilang. Berapa? 20 juta. Nomor rekening. 20.000 rupiah masuk. 20 juta. Beneran masuk. Ini. Bonus buat pulsa. Ada permintaan lagi? 1 per orang. Tetap di sini. Saya penuhi. Bos, APA kau sudah gila? Aku juga berpikir begitu. Ya, aku sudah jadi gila. Cukup gila untuk mengeluarkan uang buat kalian. Benar kau kasih kami uang? Betul. Bos, anakku kena kanker lambung. Butuh 50.000 rupiah untuk pengobatan. Bisa kau beri aku uangnya? Cepat, kirim nomor rekeningmu. 80.000 rupiah sudah ditransfer. Obati anakmu sampai tuntas. Terima kasih, bos, untuk pengobatan anakku. Cepat bangun, Jackson. Mulai sekarang, bekerja keras barengku, oke? Duduk. Apa yang kalian ingin dariku? Tuh, bos, aku mau belain ibuku. TV layar datar 85 inci. Cuma 20.000 rupiah. 20.000. Untuk bakti orang tua, itu kurang banyak. Kirim detail rekening. 50.000 rupiah sudah ditransfer. Dia benar kirim 50.000. Bos kasih 50.000 gratis. Ini beneran. Belly Young Anti-Slow. Untuk ibumu, jaga matanya. Boss, ak belin ibuku. Tas Hermes. Belly, Boss. Aku mau mobil harian. Belly, Aku mau helikopter. Villa. Aku mau ke Eropa. Belly. Belly, beli semuanya. Zhaowan, Jilermu, bicaralah. Bos, masalahku di luar kemampuanmu. Santai, kalau masalah uang, aku bisa atasi. Katakan saja. Mertuaku minta mas kawin 388.000 rupiah untuk tunangan. Bos, kau tak mungkin membayar mas kawin ini untukku? Siapa bilang? Ayolah, bos. Kau simpan aku untuk terakhir. Ya, aku yakin dana rahasiamu sudah habis. Sudahi permainan ini. Mari kita berpisah dengan damai. Zhaowan, jangan pergi dulu. Bos, kau mau apa?
bawa mertuamu ke sini. Jangan khawatir, selama aku ada, pernikahan ini akan terlaksana. Anda, Bos Jawan? Tant, Zhao Wen bilang, Anda minta mas kawin 388.000 untuk putri Anda? Tunggu. Sebentar. Saya jelaskan dulu. Saya bukan cuma mau uang mas kawin 388.000. Saya sudah berkorban besar untuk membesarkannya. Tahu tidak susahnya, selama bertahun-tahun ini, saya ke sini untuk lihat keseriusannya pada putri saya. Serius? Kalian mau biaya kuliah anak? Benar, tapi Tante, Anda benar sekali. Membesarkannya pasti mahal. Biaya hidupnya besar. Bagaimana 250.000 total? ITU 250.000. Mau tawar-menawar? 388.000. Tidak boleh kurang. Sekeping pun tak boleh. Tant, boleh saya jelaskan. Pengorbanan Anda layak. Tambahan 300.000. ITU 300.000. Total 550.000. Benar. Bos, Anda. Setelah menikah, dia akan lupakan keluarga. Anda layak kompensasi. Tambahkan kerugian emosi. Jadikan 1 juta. Ya. Masuk akal. Baiklah, kita pilakan jadi 1.00.000. 1 juta. 1 juta. Ya, kita sepakat. Sepakat. Pasti. Jawan, bosmu setuju. Mas kawin 1 juta. Tidak ada uang, tidak ada nikah. Chi Ming. Katanya bisa selesaikan. Sekarang malah 3 kali. 388.000 saja sulit. Bagi saya. 1 juta? Mustahil. Bagaimana bayarnya? Pak. Jangan hancurkan Zhao Wen. Mereka sudah pacaran 8 tahun. Benar, Anda hampir bangkrut, tapi masih sedia. Ini tidak adil. Chi Ming. Jika saya tak bisa nikah, Anda hancurkan hidup saya. Saya tak akan maafkan. Satu juta diterima. Ani. Aku bilang akan membantu dan akan ku selesaikan. Tak percaya padaku? Kau mereka kengku? 1 juta yuan ini adalah hantin kawinku. Tan. Masih panggil tante? Panggil aku ibu. Ibu. Baiklah, aku pergi dulu. Bu, hati-hati di jalan. Bas. Bangun. Basku takkan berhenti lagi. Anda seperti ayah bagiku. Mulai sekarang, aku ikut perintah Anda. Kalian semua keluargaku. Ayo, mari pergi. Ku beri kesempatan lagi. Ulangi permintaan. Permintaan apa lagi? Aku mau. Sistem. Kemarin aku banyak belanja, tapi beberapa pengeluaran tak bisa direimburse. Renovasi kantor, peralatan gym, beli kapal pesiar, sewa jet pribadi, untuk pengembangan perusahaan, tak bisa diklaim. Proyekku dengan Ketua Li butuh dana awal 30 juta. Masih kurang 20 juta. Mustahil. Harus untuk karyawan. Masuk. Boss. Karena Anda kaya raya. Kerjasama Dongong. Grup Zhengfeng. Kini terselamatkan? Tentu saja. Lalu apa? Rankana kita. Rekrut orang. Perusahaan butuh manajer kompeten. Ada rekomendasi, saran? Boss. Seniorku di sekolah bisnis Beijing. Sangat cocok. Lulusan terbaik. Tawaran gaji fantastis. Saat magang. Anda pasti suka. Bonusnya. Ada lagi? Dan. Dia juga. Cewek tercantik. Sebentar. Nen, ini perusahaan yang kamu rekomendasikan untukku sebagai direktur utama? YK. Hello, saya Qin Ming.
CEO PT Mingyuan, kami mengundangmu bergabung dengan tulus. Presiden Kim. Perusahaan prestisius seperti milik layak dipimpin orang kompeten. Kemampuanku yang terbatas mungkin tak memenuhi standarmu. Maaf. Ngomong-ngomong, Nan, saat memilih perusahaan, tetap waspada. Kamu lulusan terbaik Universitas Beijing. Jangan sampai tertipu bos tak bermoral yang mau menipumu. Wang Shuran kan berhenti di situ. Ada lagi, Presiden Kim? Jika kamu bergabung, ajukan permintaan apapun. Serius? Sungguh-sungguh. Jika persyaratanmu dipenuhi, kamu mau bergabung? Presiden Kim, sebaiknya lupakan. Tidak mungkin. Wang Shuran adalah orang yang harus kami dapatkan. Baik. Gaji tahunan, 20 juta. Setuju? Setuju. Ditambah 5% saham di perusahaan. Disetujui. Baik. Selain libur akhir pekan dan tahunan, aku mau cuti berbayar, sebulan tiap tahun. Karyawanku berhak makan enak, hiburan, dan istirahat cukup. Bisa? Omongan saja tak cukup, bagaimana aku percaya? Tunjukkan kode QRMU. Alipay menerima 5 juta yuan. Ini gaji di muka untuk 1 kuartal. Masih ada pertanyaan? Saya sudah transfer dana, syaratmu sudah terpenuhi. Nona Wang, masih ada keberatan? Bergabung dengan Mingyuan merupakan kehormatan bagiku. Qin Ming menghamburkan harta keluarga. Mari kita lihat, berapa lama perusahaanmu bertahan? Sebagai Direktur Utama Mingyuan yang baru ditunjuk, saya butuh transparansi penuh tentang status perusahaan. Termasuk paket kompensasi karyawan. Perlu restrukturisasi. Langkah pintar, mengurangi biaya tenaga kerja untuk hemat modal. Mulai saat ini, gaji pokok naik jadi 20 juta rupiah per bulan. 20.000. Apa kau gila? Selain itu, semua staf akan dapat 15 hari cuti berbayar tahunan dengan paket tunjangan lengkap, termasuk asuransi maksimal, tambahan, dana perumahan tingkat premi. Qin Ming membangun perusahaan ini untuk menuntut produktivitas. Bukan memanjakan pekerja. Kau merusak nilai. Bagaimana bisa untung dengan kecerobohan ini? Lupa menyebutkan, kami aman secara finansial. Staf kami berhak mendapat kompensasi layak. Masih ada insentif lain. Janji kosong. Setiap perusahaan hadapi masalah kas. Perlihatkan laporan keuangan perusahaan sekarang juga. Serahkan kredensial, perbankan dan token. Qin Ming, rekeningmu hanya beri 10 juta rupiah saja. Bagaimana membayar gaji? Ini penipuan. Kecuali Anda menyaksikan ini, sudah kukatakan yang sebenarnya. Perusahaannya bangkrut. Ketua Li dari grup Zheng Feng. Qin Ming. Kupercayakan proyek padamu. Tapi kau menipu. Kecuali, tolong. Cukup alasanmu. Kau terima kontrak kami. Tapi tak punya modal. Untuk penuhi kewajiban, sesuai perjanjian, kau harus bayar denda 10x. Total 3 miliar rupiah. Qin Ming, kuburanmu sudah siap. Qin Ming, tunggu APA lagi? Cepat ganti rugi Presiden Li. Qin Ming, kau kan seorang ketua perusahaan, benar bukan? Apa? Jangan bilang kau mau kabur bayar. Kabur bayar? Berani dia? Kecuali, kalau tidak, apa yang bisa dia lakukan? Dia cuma punya 10.000 yuan di rekeningnya. Buat gaji karyawan saja pas-pasan, bahkan kurang. Apalagi, ganti rugi pelanggaran kontrak. Shen Qingqing. Waktu kita pacaran, aku selalu penuhi permintaan keluargamu. Sekarang kau perlakukan aku begini, kau keterlaluan. Keterlaluan? Berani-beraninya kau ngomong gitu, pecundang? Kalau bukan karena Chen Yu keluar negeri, dan kau cuma punya uang receh. Kau terus merengek ngejar-ngejar aku, makanya aku mau jadi pacarmu.
Habiskan uangmu untukku dan keluargaku. Itu kehormatan. Shen Qingqing, kau tidak punya hati nurani? Haha, hati nurani? Berapa harga hati nurani? Lajapila. Kau yang sekarila. Ngasih uang untukku dan keluargaku. Apa aku paksa? Ya. Aku memang habiskan uang untukmu. Dengan sukarela, aku akui. Tapi kau biarkan adikmu korupsi 30 juta yuan modal kerja. Itu namanya apa? Tak kusangka perusahaan Kinming mengalami hal ini. Pantasan saldo rekeningnya kosong. Uangnya diselewengkan. Bilang aku suruh orang korupsi 30 juta yuan dana, ada buktinya? Bukti. Aduh, Qingqing. Jangan berdebat dengannya. Dia siapa sih? Kalau kau mari, aku jadi sedih. Chen Yu, kau tetap yang terbaik. Tidak seperti dia. Qin Meng, Direktur Li ada di sini sekarang. Kalau tak bisa membayar, 30 juta yuan grup Zhenfeng. Siap-siap masuk penjara. Hei, Qin Meng. Gimana kalau begini? Kau berlutut kepada kami berdua. Lalu minta maaf hadap-hatu. Kami bisa bantu proyekmu. Kami punya 30 juta yuan. Nanti kami bantu. Selesaikan proyeknya. Ketak perlu bayar. Denda 300 juta yuan. Ambil uangku suruh aku berlutut? Tak malukah kalian? Aku hari ini. Hei. Ini. Kau memang tak punya kemampuan. Lalu selekan orang lain? Kau ini laki-laki apa bukan? Mau enaknya doa, kami para wanita, dihancurkan reputasinya oleh orang sepertimu. Qin Meng, kau sudah siapkan cadangan? Beijing Gan, putus dengan Kapitasan Terbaikku. Sekarang kau bersama si rubah licik ini. Sejak kapan? Jangan omong kosong, aku baru kenal dia hari ini. Baru kenal, dia sudah membelamu? Bohong siapa kau? Permisi. Saat ini saya, manajer grup Kim. Saya bela Presiden Kim, berdasarkan moral dan didikan saya. Tidak seperti orang yang menusuk dari belakang, tak punya batasan. Kau, ulangi lagi, kalau berani. Berlakulah seperti pria. Cukup dramanya. Baik, Qin Meng, ini belum selesai. Kecuali, dia yang langgar kontrak dulu, suruh dia bayar denda. Atau, kami akan tangkap dia. Presiden Kim. Waktu saya berharga, tak mau buang waktu, debat dengan jika tak bisa berikan dana proyek, bayar dendanya sekarang. Atau, jangan salahkan saya nanti. Siapa bilang tak bisa? Perjanjian kita jelas. Investasi awal 30 juta. Sekarang aku. Sistem, sudah transfer 5 juta. Ko rekening Wang Shuran. Di mana komisiku? Peringatan, tak ada kontrak kerja dengan klien target. Komisi gagal. Astaga. Saya lupa dokumennya. Nenek, ambil kontrak kerja. Wang Shuran sekarang. Cepat. Shuran, tanda tangan kontrak ini. APA? Jangan tanda tangan. Perusahaanmu sekarang mau bangkrut. Berhenti merekrut. Kalau tak bisa bayar, mengaku kalah saja. Ini tanda tangan. Sekarang. Kau akan tamat. Cuma mengulur waktu. Satpam, tangkap dia. Tunggu. Semuanya. Perhatikan baik-baik. Lihat. Saya punya dananya. Cuma 5 juta? Ini disebut kaya? Usaha menyedihkan. Transfer masih diproses. Ini tak mungkin. Ada yang tidak beres. Kontrak kerja sudah ditandatangan. Kenapa pembayaran belum masuk? Pembayaran apa? Semua uangmu sudah ada padaku. Qin Meng, setelah kau ditangkap, uang 5 juta itu juga jadi milikku. Dengge Qin Meng, pasrah saja tanpa perlawanan. Bukankah lebih baik? Mau aku menyerah? Kaplok. Presiden Kim, jika gagal, aku akan kembalikan gaji yang kau berikan padaku. Bos, perusahaan bangkrut. Aku kembalikan uang yang bos beri untuk menyelamatkan anakku. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Presiden Kim, karaktermu sudah kami pahami. Kau dalam masalah. Kami tak bisa diam saja tanpa berbuat apa. Benar? Bos, mungkin aku harus kembalikan uang mahar. Capadamo. Aku batalkan saja pernikahan. Bos, aku juga akan kembalikan uang yang bos berikan. Sudah cukup. Aku memperlakukan karyawan baik atas kemauan sendiri. Bukan urusanmu. Aku bilang punya uang. Aku akan cari cara untuk menyelesaikan ini sendiri. Presiden Kim, ini bukan saatnya mengcarry 1 juta berhenti berpura-pura. Pecundang bangkrut, berlagak bos dermawan. Semua orang tahu, pemimpin tak menghamburkan uang untuk karyawan. Kau hanya berusaha mempengaruhi orang. Qin Meng,
Aku tak mau lihat lakonmu. Penjaga. Tangkap dia. Tunggu, hai. Lepaskan aku. Berhenti melawan. Qin Ming, kau tak bisa menghasilkan uang. Sistem, kau mau membunuhku? Aku habiskan uang untuk staff. Tanda tangani kontrak. Mana cashbacknya? Terdeteksi kode pembayaran. Atas nama Wang Shiran, bukan identitasnya. Cashback gagal. Shiran, kode pembayaran yang kau beri, bukan milikmu. Aku daftarkan atas nama ayahku waktu kuliah. Qin Ming, setelah kau ditangkap, perusahaan Dan Sinua Asset akan jadi milik Chen Yu dan aku. Tunggu saja ajalmu. Lepaskan, tunggu. Berikan nomor rekening. Sudah kukirim. Pecundang tetaplah pecundang. Hadapi maut. Masih main-main. $5.000.000 terdeposit. Bawa pikandang ini. Pergi sekarang. Siap. Jangan sentuh aku. Sistem, cepat proses cashbacknya. Berhenti melawan. Qin Ming, kau benar-benar bangkrut. Berhenti melawan. Qin Ming, kamu tak bisa menyiapkan uangnya. Peringatan sistem, akuisisi baru, program cashback pengeluaran karyawan, 50 juta yuan. Uangnya masuk, transfer sudah selesai. Qin Ming, Gila Balajini, l'accident. Kecuali, aku transfer 30 juta ke kamu sekarang. Baru saja kamu tak punya apa-apa. Dapat uang dari mana ini? Bohong siapa lagi? Kecuali, kali ini dananya nyata. Cek HPMU, kalau tidak percaya, transfernya sudah berhasil. Uang kamu? Kami sudah habiskan semua. Dari rekening tak berguna itu. Kalau memang ada uang, aku Shen Qingqing akan bersujud di sini. Aku juga ikut sama. Si Cucu, ini janji sendiri, jangan mundur nanti. Mundur? Harus ada uang beneran, baru bisa kami ingkari. Goodbye. Kecuali, tolong periksa lagi. Qin Ming, jika ini nyata, Notifikasi rekening, 30 miliar yen diterima. Shen Qingqing, sudah kuperingatkan, kau akan menyesal. Tidak mungkin. Qin Ming tidak punya akses ke dana apapun. Semua ada pada. Bagaimana mungkin dia bisa dapat 30 juta? Ini mustahil. Benar? Ada tipu muslihat di sini. Shen Qingqing, Chen Yu. Dana awal 30 juta, telah dibayar lunas. Sekarang saatnya kalian menepati janji. Perlu telat. Tidak mungkin. Kecuali, apa Qin Ming benar-benar transfer uangnya? Catatan kami menunjukkan, kami terima 30 juta dari grup Ming Yuan. APA, itu tidak mungkin. Qin Ming pasti pinjam uang. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa kumpulkan jumlah ini secepat ini. Pinjaman rentenir akan menghancurkannya. Dia akhirnya akan kabur. Kecuali, jangan percaya dia. Dia penipu. Presiden Qin, apakah Anda ambil pinjaman ilegal? Tenang saja, Ketua Li. Jangan kesal, saya tidak akan menghilang. Qin Ming, saya pernah percayakan proyek ini padamu. Jika ada masalah lagi, jaga tingkah lakumu. Pergi. Kecuali, jangan percaya dia. Dia bohong. Kecuali, Ketui, tunggu. Jangan pergi, tetap di sini. Kalian berdua, penuhi janjimu sekarang. Berlututlah di hadapanku, dan minta maaf. Mau kami berlutut? Jangan mimpi. Siapa kau ini? Benar? Kau hanya jago omong. Kau yang berjanji, berani menyangkal? Qin Ming, jangan kira pinjaman akan menyelamatkanmu. Hindari hari ini, tapi tidak besok. Gagal di proyek. Kau akan menyesal. Ini bukan urusanmu. Shen Qingqing, jawab aku beri mobil mewah dan rumah megah. TAPI kau, pilih si pecundang Chen Yu, si sampah, pemberu harta. Playboy. Daripada aku, dan curi 30 jutaku, kenapa kau sianat? Kau mudah tertipu. Qin Ming, 3 tahun kusia-siakan bersamamu, 30 juta sebagai ganti. Sudah adil. Sangat adil. APA, kalau berani, pukul aku lekikan. Menyedihkan. Ini pertama kalinya aku bertemu orang yang berani membuat tuntutan memelukan. Qin Ming, beraninya kau memukulku.
Tamparan ini. Untuk rasa tidak tahu terima kasihmu. Dan pengkhianatan tak comparison. Qinming kau. Shen Qingqing. Jika kau ingin meninggalkanku dan kabur ke pria barumu, silakan saja. Tapi kau melampaui batas, mencuri 30 juta dariku, nyaris membuatku jatuh miskin. Dan beraninya kau membawa pria bayaran untuk mempermalukanku. Memalukan kau? Qinming, mungkin tak pernah kusebut. Selama 3 tahun ini, kau yang benar-benar pencari harta. Orang lemah. Ulangi ucapan. Akan kukatakan 100 kali. Faktanya takkan berubah. Hakam. Qinming, satu-satunya alasan aku bertahan adalah uang sialanmu. Harusnya kuakhiri lebih cepat. Aku selalu memandang rendah dari sejak awal. Satu tamparan. Shiju tanpa shiju. Shen Qingqing. Bertemu denganmu adalah kesalahan terbesarku. Pergi kau. Qinming, ini belum berakhir. Proyekmu dengan Direktur Li bahkan belum dimulai. Mari kita lihat berapa lama. Rentenirmu akan menunggumu sampai proyek selesai. Ini belum berakhir antara kita. Kita lihat siapa yang menang akhirnya. Ayo pergi. Shiran. Teddy. Terima kasih sudah membantu. Jangan berterima kasih. Aku hanya ingin menyaksikan bagaimana bos boros sepertimu akan memiskinkan perusahaan ini dalam waktu dekat. Baik. Mari, kita lihat nanti. Xuan Qin, proyek kerja sama kita dengan grup Sheng Feng tak bisa ditunda. Kita harus menyelesaikan rencana proyek sekarang. Ini mendesak. Sekarang juga, aku hanya ingin membelanjakan. Belanja untuk kami? Ya. Tapi kenapa? Bos, utang kita belum lunas. Mengapa boros sekarang? Kenapa kau? Tiba-tiba jadi dermawan? Jengga. Ahem. Jika suatu hari orang lain memperlakukan karyawan dengan cara sama, jangan anggap itu amal. Mereka hanya meniru. APA yang kuperkenalkan. Ingat itu. Qinming, semoga ini benar tekadmu. Ayo bergerak. Akan kumanjakan kalian semua jadi bos terbaik abad ini. Bos yang tak berinvestasi pada staf itu tak berguna. Tapi proyek Sheng Feng dengan grup itu, bagaimana dengan itu? Lupakan. Ayo kita berbelanja. Ayo menghamburkan. Wah, mewah sekali. Tentu saja, aku ajak kalian ke sini. Ini kawasan Station Star. Hotel 7 Star. Ya ampun. Selamat datang. Untuk ruang privat di sini, minimal pembelian berapa? Paket standar kami. $590,000 per hari. Paket premium 1,3 juta dolar per hari. Paket tertinggi 2,7 juta dolar per hari. Tunggu. Ada yang lebih murah? Ada paket dasar, duduk di lobi. Berapa? $500,000. $500,000 untuk paket dasar? Kencang banget harganya. Kalian lebay. Ada diskon? Maaf, itu harga termurah kami. Cuma segitu? CK, ini MA rampok. Cuma mau ajak stafku. Makan biasa saja. 100.000 美元. Gimana kalau $100,000? 150.000美元. 150.000美元. Pelit banget sih, waktu itu Presiden Qin ajak kami. KE sini, habis $200,000. Iya. 300.000美元. Minta 300.000美元. Nggak mungkin, kalau gitu cari tempat lain. Tunggu dulu. Oke. 300.000美元. Oke. Syaratnya? Qinming, apa yang kau lakukan di sini? Aku bawa stafku untuk menikmati kemewahan. Ada masalah? Kau lagi? Si pecundang yang baru pinjam rentenir. Orang gagal. Berani bawa staf menghamburkan uang di sini? Ini resor 7 bintang. Penggembel miskin sepertimu. Mampukah kau membayarnya? Tepat sekali. Presiden Shen, kau seharusnya menjadi CEO perusahaan yang terhormat. Jaga ucapanmu. Kaiser, aku bisa membantumu. Memotong telinga. Itu keputusan bodoh. Jika kau potong telingaku, bagaimana aku dengar gonggonganmu? Kau. Oh, kau pasti manajer baru yang direkrut si pecundang Qin Ming. Benar. Ku peringatkan, bersama si pecundang ini akan membawa masalah. Waspadalah, jika proyek grup Sheng Feng gagal, kalian semua celaka. Proyek kami bukan urusan Presiden Shen. Presiden Shen. Shiran, jangan turun ke level mereka. Jadi kau manajernya? Selamat datang. Jelaskan paket harga yang tersedia. Standar, Rp 590. 000 hari. Premium, 1,3 rupiah juta hari. Deluxe, 2,7 rupiah juta hari. Imperial, 3,8 rupiah juta hari. Mau pilih yang mana? Imperial,
3,8 rupiah juta hari. Mau pilih yang mana? Pilihanmu? Sangat mahal? Ada yang lebih murah? Qin Ming berhenti pamer. Bawa staff new ke pedagang kaki lima daripada sok gaya di sini. Kami bosan makanan mewah. Sekarang mau coba yang beda. Ngomong-ngomong, bisa nego harga lebih murah? 500.000 rupiah tarif. Minimal kami. Tax anggap, cari hotel murahan. Ini resor bintang 7. Bukan untuk Gelandangan. Ini resor bintang 7. Bukan untuk Gelandangan. Kau salah paham. Timku mungkin tak sengaja merusak barang atau bising. Ganti rugi kerusakan akan menambah biaya. Lukisan, anger, tunggakan menampak. Benar. Stafku cukup berisik. Keluhan kebisingan, biayanya tambah. Biaya stres mental, biayanya tambah. Total minimum, URP 500.000. Dan Mereka mungkin bentrok dengan stafmu. Biaya mediasi konflik, perlu dana tambahan, plus perawatan spa, dan pijat. Total paket, harga imperial premium, plus tambahan tawaran asik, 10 juta rupiah. APA, 10 juta. Qin Ming, kau cuma mengandalkan rentenir. Berlegak seperti konglomerat? Kalau ada masalah mental, mending rawat inap di RSJ. Mungkin aku memang gila, tapi aku mau berinvestasi untuk timku. Terrace, pukul aku, ayo pukul aku. Qin Ming, kau pinjam uang haram. Sekarang pamer kekayaan. Nanti proyekmu gagal. Kami akan lihat kejatuhanmu. Jaga cegala dirimu. Ayo, gesek kartunya. Identitas terdeteksi, karyawan, pengeluaran dikonfirmasi, diskon 10x sudah dikreditkan. Pak, terima kasih kedermawanannya. Tuan, terima kasih. Bukan, bersyukurlah pada karyawanku. Tanpa mereka, aku bukan apa-apa. Hai. Terima kasih semuanya. Ayo pergi. Jangan cuma berdiri, duduklah. Ching Ching. Lihat gaya. Orang baru kaya yang sombong ini. Kesombongan Qin Ming memualkan. Qin Ming, Ada masalah, Direktur Shen? Oh, makanannya kurang? Mau ku tambah? Apa yang kau lakukan? sengaja melawan aku ya? Presiden Qin, Anda baik-baik saja? Aku baik. Lihat dirimu, Qin Ming, pecundang. Ini saja kemampuanmu, pinjam dari rentenir. Memimpin karyawan tak berguna ini. Buat sok gaya di sini. Presiden Shen, Presiden Qin selalu baik padamu. Kenapa hianati dia seperti ini? Benar, Presiden Shen, ini keterlaluan. Diam, kalian semua, tutup mulut. Kalian cuma karyawan rendahan, berani mengkhotbahi. Aku di sini, tunggu saja. Saat kerja sama grup Zheng Feng gagal. Kalian cemat. Jangan khawatir, Tuan Shen. Bahkan jika perusahaan Presiden Qin bangkrut, kami takkan bergabung. Benar, aku juga ikut. Hai Zheng Nanan. Gajimu cuma 34.000. Berani melawan Presiden Shen? APA, mau hidup sebagai pengangguran? Tepat. Ikut Qin Ming berarti hidup sisa-sisa. Hahaha. Hidup sisa-sisa? Dengar semua. Nanan dan yang ikut aku akan naik mobil mewah, tinggal di rumah megah. Qin Ming, berhenti berpura-pura. Kami mantan karyawan tahu, persis cara perusahaanmu beroperasi, lebih dari siapapun. Jelas-jelas ku bicarakan. Sejak tinggalkanmu, ikut Presiden Shen, gaji pokok plus komisi, dapat 8.000 yuan sebulan. Bisa karyawan imbangi ini, Qin Ming? Kalau puas dengan itu, silakan saja. Kerja tetaplah kerja. Dimanapun, jujur, memelukkan karyawanku, tanjenggannya minim. Tapi kalian masing-masing masih bisa bergabung. Kami bahkan naikkan gaji. Padian Ming, Sungguh kenaikan gaji nyata? tentu. Pindah sekarang, Presiden Qinmu, pinjam dari rentenir. Dia tak baik sesenjaku. Ayo, berapa gaji kalian sekarang? 3.000, 4.000, 5.000? Gajiku? Segini. Hahaha, jadi kamu cuma anak baru 3.000? Nona. Gajiku 30.000. Hahaha. APA, 30.000. Kataku 30.000.
Xiao Zhao juga. Nanan dapat 50.000. Kamu masih mau naikkan gaji kami? 30-50 ribu. Benar. Nggak mungkin, tanya sendiri. Gaji pokok 30 ribu. Itu baru untuk staf biasa. Ini, masa bisa segitu? Aku malah mau naikin gaji mereka. Mereka malah nolak. Kenaikan gaji? Qinming, bohongmu harus masuk akal. Naikin gaji itu wajar. Kalau nggak dicegah, gaji stafku bakal aku naikin jadi 100.000 yen per bulan. Astaga. 100.000? Qinming, omong kosong, mudah diucapkan. Kalau berani, buktikan. Shen Qingqing. Director Qin. Mulai hari ini, gaji bulanan naik jadi 100.000 yen. Qinming, kau menggekokkan. Persaingan pasar. Jangan asal tuduh, Presiden Shen. Aku cuma berbagi kekayaan dengan staf. Lajapila. Komisi aja belum, aku tambahkan. Mikir buruknya, perlakuan ke timku. Aku pengen tonjok diri sendiri. Qinming, beberapa hari nggak ketemu, bohongmu makin terampil. Bicara muluk, siapapun bisa, iya kan? Betul, setuju. Presiden Shen benar. Aku juga bisa bilang, Dia be aku rendah. gembar-gembor gampang. Betul. Karena kalian ragu. Sekarang aku transfer gaji. Shen Qingqing. Perani menyemai. Qingqing. Jangan dengarkan omong kosongnya. Qinming, jika gaji harus didistribusikan dulu, Anda yang harus diprioritaskan. C7. Akunmu menerima $100.000. Akunmu menerima $100.000. Selesai. Transfer telah selesai. Sekarang, Jillermew. Qinming, gaji karyawan akan dibayar lunas. Aku takkan buang waktu melihat Sandawara Bedomo dengan staf tak kompeten. Kau harus lebih khawatir dengan kolaborasimu bersama Dragon Rise Group. Jika proyek itu gagal, tak ada yang bisa menyelamatkan. Urusan perusahaanku sudah terkendali. Simpan perhatianmu, Presiden Shen. Sudah puas? Mari kembali bekerja. Apa lagi yang kau tunggu? Kembali ke kantor. Presiden Qin, Presiden Shen memanipulasi kami. Karena itu kami keluar. Terima kami kembali. Tolong terima kami. Izinkan kami kembali. Apa ini? Sedang apa kalian semua? Presiden Shen, Maaf. Tawaran Presiden Qin lebih baik. Presiden Qin, mohon kasihanilah kami. Izinkan kami kembali. Tidak, aku tak merekrut ulang. Pengkhianat. Memalukan. Segera kembali ke perusahaan sekarang. Presiden Qin, kemitraan dengan grup Zhengfeng. Apa Bapak tidak khawatir sama sekali? Santai. Semua sudah terkendali. Sistem mendeteksi, pengguna adalah karyawan, memproses penggajian. Reimburse 10x sudah ditransfer. Jackpot. Jackpot. Berkat Miracle. Ada alasan baru untuk menghabiskan untuk karyawan. Semuanya, Presiden Qin sudah sangat baik pada kita. Kita tidak boleh tidak tahu terima kasih, meski harus menyembunyikannya. Darinya, kita akan selesaikan proyek grup Zhengfeng. Kita harus menyelesaikan proyek ini. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Sekarang. Yuk, bagaimana menurutmu mobil ini? Hei, karena kau yang bayar. Terserah kamu. Selamat siang. Pak, mobil mana yang Bapak minati? Saya butuh mobil harian sekitar 100.000. Nana, ini kan Presiden Qin, membeli sendiri. Mobil jelek seperti ini? Tepat sekali. Di mana kesombonganmu yang biasa? Aku mau beli yang aku suka. Urusanmu apa? Jadi kalian sudah saling kenal. Tentu saja, izinkan saya perkenalkan. Dan ini, perusahaan dumpster yang ternama. Ketua grup Mingyuan, Qinming. Ini, Presiden Qin, orang sekelasmu. Kenapa beli mobil seharga 10.000-an? Aku suka merendah. Beli mobil untuk diri sendiri. Tak perlu mewah-mewah. Lajapila. Bukannya sama-sama roda 4. Mobil yang bisa jalan? Presiden Qin, Anda sangat irit. Dia irit? Kau bikin aku mati gaya. Kau tak tahu, dia royal banget ke karyawan. Mengajak karyawan makan. Sekali makan sampai $10 juta. Benar? Qinming, pinjaman berbunga tinggi itu. Kalau habis, bilang saja di depan cewek-cewek. Ngapain sok mulia? Oh, jadi begini rupanya. Cek, berapa harga mobil ini? Mobil ini $130.000. dari segi performa. Bisa dikasih diskon? Diskon?
Qinming, kau ketua grup, Quechua, ngapain minta diskon besar? Ayo bayar, aku ambil yang ini. Oke. Qinming, sebenarnya, biasanya bos beli mobil mewah untuk pamer. Lihat, seperti yang kubeli untuk Chen Yu. Mobil ini, harganya $800.000. Itu produk high-end. Qinming, kau sampai harus beli mobil rongsokan begini. Rankin, ngapain lanjutin perusahaan? Lebih baik jual, kembali bertani saja. 800.000 美元. Itu mobil mewah. Halo, bawa semua mobil yang kau beli, kemarikan ke sini. Qinming, sepertinya kau mau sewa mobil untuk pamer. Aku ingin lihat mobil bagus apa yang bisa dipanggilnya mobil bagus apa. Pria yang andalkan pinjaman berbunga tinggi untuk pertahankan perusahaan. Mobil bagus apa yang bisa dia panggil? Cuma mobil rongsokan. Salam, Presiden Qin. Banyak sekali mobil mewah. Dealer kami susah dapat beberapa unit. Karyawanmu benar punya semua ini? Ya Tuhan. Apa yang terjadi? Kubilang bantu aku. Kenapa bawa mobil biasa ini yang kubelikan? Presiden Qin, panggilanmu mendadak. Kami tak sempat cari yang cocok. Asal ambil yang ada. Betul. Jean-Gans Salacan Camille. Bos, lain kali kasih tahu dulu. Aku akan bawa McLaren. Hadiahmu itu. Lain kali. Benar, Dan LaFerrari. Mobil sport keluarga, sudah berkarat di rumah. Ingat, lain kali bawa mobil terbaik saja. Jangan biarkan orang yang tak paham meremehkan kita. Mengerti? Ya. Presiden Qin, mobil-mobil ini semua pembelianmu untuk karyawan? Cuma kendaraan harian biasa. Ini mobil mewah, dibilang mobil harian? Presiden Qin, perusahaanmu terima karyawan? Ya, grup Ming Yuan. Terima semua pelamar. Quechua. Oke, aku akan keluar kaya sekarang. Dan lamar di Ming Yuan. Nona, sebaiknya dipikir lagi. Perusahaannya segera bangkrut. Gabung atau tidak, terserah kamu. Aku mau. Bagus, lapor ke kantor pusat besok. Setelah tanda tangan kontrak, dapat supercar gratis. Zituyu. Presiden Shen, mobil karyawan yang kubeli cukup berkelas. Untukmu, lumayanlah. Qinming, dasar Beijing Gan, kau habiskan uang pinjaman untuk karyawan. Perusahaanmu tak akan lama gagal proyek dan ketua dari grup Shengfeng akan menghancurkan. Ayo pergi. Lelah, butuh lalu cari cara habiskan. Pendekatan Rencana 3. Rencana hampir selesai. Semua harus kerja keras. Shuran, kamu terlihat kelelahan. Tidak apa-apa. Kita harus bantu Presiden Qin selesaikan proposalnya. Sudah larut malam, yang tidak sanggup begadang, boleh pulang dulu untuk istirahat. Kesehatan yang utama. Tak masalah, proyek ini hampir selesai. Presiden Qin sangat memperhatikan kita. Tim, ayo semangat lagi. Baiklah. Ayo kita lakukan. Atas nama Presiden Qin, terima kasih semuanya. C'est les séquents ini. Quechua Li. Shen Qingqing, ada keperluan apa? Quechua Li, kerjasama Bapak dengan Bright Horizon. Tidak ada kemajuan. Qin Ming tidak serius menyelesaikannya. Dia malah mengajak timnya. Hura-hura daripada bekerja. Mereka baru beli lebih dari 10 mobil mewah. Sebaiknya fokus ke masalah di proyek patungan Anda. Benarkah ini? Kumpulkan tim. Bergerac, ikut kami. Hadapi bajingan Qin Ming itu. Kita selesaikan ini. Quechua Li, apa yang membuat Bapak datang di jam segini? Setelah kupercayakan semuanya, ikutilah aku.
Ketua Lee, aku tidak memancingmu. Kita seharusnya mitra. Apa perlu sampai seperti ini? Mitra? Sejak kapan? Kutanyakan pada. Di mana proposal kerjasama? Perusahaanmu? APA. Proposal itu? Kukira ini masalah serius. Kecuali, soal proposal itu, aku tidak pernah berniat membuatnya. Apa? Tidak pernah rencanakan. Jadi kau selama ini hanya main-main denganku? Tidak, you can bet itu. J'ai la conséquent. Beginilah masalahnya. Meskipun proposal. Proyek kami Aku akan bayar denda 3 juta. Aku siap mengganti rugi. Jika setuju, Akan ku transfer sekarang. Ming Chin, kau pikir Ketua Lee bodoh? Uang pinjaman dihamburkan untuk mobil mewah dan pesta. Uang rentenir itu pasti sudah habis. Mana uang dendamu? Benar? Ketua Lee, aku dan King lihat mereka berpesta dengan karyawan, beli mobil mewah. Mereka habiskan 300-400 juta yuan. Pemborosan total. Dia mempermainkanmu. Mingkin, sudah kuperingatkan. Jika proyek ini gagal lagi, tanganmu akan kupotong. 2 pilihan. 1. Serahkan propos. 2. Bayar dendanya. Hitung sampai 3. Gagal. Tanganmu hilang. Ponjaga. Ya? Pak. Ikat tangannya. Tunggu. Kecuali, aku bayar sekarang. Biar aku bayar. Lepaskan dia. Biarkan dia transfer dendanya. Hanya 3 juta. Transfer sekarang. Rencana proyek berhati. Mingkin, kenapa ditunda? Tinggal 50 juta tersisa. Tidak mungkin. APA. Uangku mana? Tabunganku habis. Ini tidak mungkin. Sistem. Di mana kau simpan uangku? Uangku di mana? Host, perhatikan. Audit kami menemukan kau memperlakukan karyawan buruk. Bukti sudah terkonfirma. Denda cashback 100x diberlakukan. Menganiaya karyawan, aku memanjakan timku, layaknya bangsawan. Jelaskan omong kosong ini. Host harus perlakukan staf baik. Larangan pelecehan kerja. Lember dilarang. Pelanggaran akan memicu denda cashback 10x 100x. Pelanggaran lanjut berisiko sanksi berat. Bunyi peringatan. Hey, jelaskan dirimu. Hello. Qin Ming, kau yang berbuat, kau yang tanggung. Kecuali, ada masalah keuangan di pihakku. Butuh waktu sedikit lagi. Qin Ming, aku ingin bekerja sama dalam proyek ini dengan, tapi kau tak menghormati. Jika Presiden Chen tidak peringatkan aku masih gelap. Sudah kuberi kesempatan. Ku sia-siakan semuanya. Jonggong salakan aku sekarang. Lakukan. Qin Ming, dalam waktu singkat ini, rencana proyek tidak mungkin berhasil. Kau temat. Mari lihat bagaimana kau lawan aku sekarang. Tunggu. Karyakal. Shiran, Jenga. Apa yang kau lakukan? Katakan yang sebenarnya. Aku tidak suruh mereka. Tuan Jin, di manakah? Di kantor Ketua Lee. Mengerti. Ada kabar besar, segera ku sampaikan. Aku segera ke sana. Tunggu. Hello. Kabar besar? Ini lebih seperti mimpi buruk. Sudah ada solusi? Kecuali, tak bisa bayar denda. Ini mustahil. Bagaimana kalau begini? Biarkan aku pergi dulu. Aku akan cari solusi. Gagal dalam proyek dan tak mau membayar? Sepertinya ingin kehilangan tanganmu. Baik. Lanjutkan. Berhenti. Apa ini? Minggir. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Apa maumu? Kecuali, sesuai perjanjian proyek, selama kami serahkan rencana proyek, tidak ada pelanggaran kontrak. Kami sudah bawa rencana proyek. Lepaskan mereka sekarang. Presiden Qin Mu memimpin karyawan tidak berguna, yang main-main seharian, pesta dan bermalas-malasan. Kalian tidak pernah punya waktu buat rencana ini. Maaf, membuat kalian kecewa. Kecuali, ini hasil kerja semalam, grup Mingiwan, untuk membuat rencana proyek. Silakan ditinjau. Kerja semalaman. Pantas bonus cashback dipotong banyak.
Rencana proyek ini, dari pasokan material, hingga konstruksi dan optimasi dana, sangat sempurna. APA, ini tidak mungkin nyata. Dengan rencana proyek ini, aku bisa hemat puluhan juta. Di proyek ini, baik. Sangat baik. Lumeillon. Ah. Kecuali, rencana ini pasti cacat. Jangan biarkan Kinmi lolos begitu mudah. Benar. Diam kalian. Kalian berdua hampir membuatku berbalik melawan Presiden Kim. Aku tidak ingin melihat kalian. Konjaga. Keluarkan mereka. Ya. Qinming, kau akan membayarnya. Aku akan buat kau berlutut. Yan memohon padaku. Presiden Qin, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hargai bantuan. Tapi aku perlu tahu siapa yang mengizinkan lembur ini. Aku. Ada masalah dengan itu? Masalah besar sebenarnya. Shiran. Lembur wajib. Dilarang mulai sekarang. Mengapa? Aku suruh mereka lembur. Untuk proyek perusahaan. Tapi Presiden Qin, Presiden Wang belum tidur. 2 hari berturut-turut. Kami semua rela bekerja lembur. Suka atau tidak, siapapun yang lembur, aku akan berhenti hidup. Aku akan mogok makan. Presiden Qin, ini cuma lembur. Kenapa kau begitu keras menentangnya? Kau takkan mengerti. Intinya, karyawanku tidak akan pernah lembur lagi. Kecuali masalah selesai, aku kembali ke kantor pusat. Ya ampun, bagaimana cara mencegah karyawan menciptakan nilai untuk perusahaan? Berita utama. Baru saja, penelitian obat kanker, pimpinan A senilai 10 miliar dolar, menunjukkan terobosan besar, tonggak sejarah umat manusia. Hichimyo. Hey, aku jenius. Presiden Qin. Kenapa Anda membeli banyak alat kesehatan untuk KPA? Tentu saja, ini untuk tujuan besar. Tujuan besar apa? Nanti Anda akan tahu. Presiden Qin, bidang usaha perusahaan kita dan alat kesehatan ini tidak ada hubungannya sama sekali. Apa ini bukan pemborosan? Anda tidak serius mengurus perusahaan yang susah payah dibangun ini kan? Benar begitu? Apa yang Anda lakukan? Ini untuk apa? Anda sudah banyak membantu saya. Ini untuk Anda. Presiden Qin, itu bagian dari tugas saya. Anda tak perlu menyiapkan hadiah untuk saya. Terima saja. Kalau begitu, beritahu saya, kenapa beli alat kesehatan sebanyak ini? Nanti Anda akan tahu. Cepat ambil ini. Semua orang sedang melihat. Terima kasih, Presiden Qin. Setelah saya terima hadiah ini, Anda tak boleh mengkritik saya lagi. Perusahaan ini sepenuhnya milik Anda. Saya hanya ingin mengingatkan, kalau terus begini caranya, bisa-bisa perusahaan bangkrut. Kalau saya bangkrut, apa Anda masih mau ikut saya? Ya. Nanti kita bicarakan lagi. Saya hanya bercanda. Hey, semuanya, dengarkan saya. Selanjutnya, saya akan mungkin hal penting untuk perusahaan. Apa itu, Presiden Qin? Katakanlah. asalkan legal. Kami siap membantu apapun resikonya. Benar. Siap menghadapi rintangan. Saya umumkan, Grup Mingyuan kita akan mengembangkan obat kanker. Produksi dalam negeri. APA? Mengembangkan obat kanker? Tepat. Presiden Qin, ilmu kedokteran global, banyak peneliti sudah menghabiskan puluhan tahun untuk tantangan yang belum terpecahkan. Bagaimana perusahaan kita bisa sukses? Bos, dia benar. Aku saja tak ingat tabel periodik. Itu tidak relevan. Mimpi adalah yang terpenting. Tidakkah kau ingin berkontribusi untuk kesehatan masyarakat? Niat adalah satu hal, tapi riset obat membutuhkan pengetahuan dasar yang tak kita miliki. Ini sembrono. Jackson, case ini. Datang. Kau sebutkan warisan medis keluargamu, benar? Benar. Berakhir di kakekku. Generasi kami tak melanjutkannya. Dengar baik-baik, garis keturunan medismu membuatmu layak memimpin proyek obat kanker ini mulai sekarang. Aku? Hei, aku menolak. Kita masih krisis. Dana tidak cukup. Dana adalah tanggung jawab Jackson. Aku akan transfer 50 juta untuk persiapan awal. Untuk mimpi kita, pria, harus berjuang. Jujur saja, Qin.
Aku sudah lama ingin mencapai kehebatan. Kau adalah penolong takdirku. Dengan bakatmu, datanglah keberuntunganku. 500 juta sudah ditransfer. 50 juta. Diterima. Bos, percayakan ini padaku. Akan ku selesaikan. Shuran, Ayo. Kita mulai bekerja. Tim, Bekerja, Bergerag. Dana digunakan untuk karyawan. Potongan 10x aktif. Riset medis menghabiskan banyak perusahaan berinvestasi miliaran selama puluhan tahun dengan terobosan minimal. Marika Takikan benar-benar mengembangkan obat dengan cara ini. Sekarang, aku sudah tahu cara mengeluarkan dana legal. Pertama, izinkan saya menekankan. Qingming. Shen Qingxing, kau tak diinginkan di sini. Suka atau tidak, aku di sini. Kau, Shiran, jangan turun ke level mereka. Qingming, kudengar kalian sedang kembangkan obat kanker. Dengan timmu yang tak kompeten, mau bikin obat kanker. Itu khayalan belaka. Langsung ke intinya. Izinkan saya beritahu, kami sudah sukses di AS dengan obat kanker, memperpanjang untuk pasien terminal hingga 3 tahun. Aku dan Chen Yu dapat hak distribusi. Kami juga bekerja sama dengan Mitra Amerika. Saat diluncurkan, kami akan jauh berbeda dari kalian selamanya. Presiden Qin percaya padaku. Aku tak akan mengecewakannya. Ayah, keluarga kita. Apa kita punya naskah kuno dari generasi sebelumnya? Tak lama lagi, aku akan jadi warga Amerika terhormat. Dengar baik-baik. Obat kanker di Amerika, harganya $500.000. Tapi orang Amerika bilang, kalian warga dakian sapi perah mudah ditipu. Dengan banyaknya pasien di sini, kita bisa jual mudah. Makanya di dakian, tiap pil harganya $1 juta. Dan aku dapat Untung $400.000 per pil. Kau gabang Amerika untuk eksploitasi bangsamu sendiri, meraup untung dari Pendaratan mereka? apa salahnya? Shiran, tak punya harga diri, tak tahu malu, tapi kita harus jaga. Shen Qingxing, dengar baik-baik, dakian akan punya obatnya sendiri. Kita sudah lewati masa dijegal Amerika. Konyol. Qingming, kau pikir nasionalisme murahanmu bisa lawan AS dan sekutunya yang habiskan miliaran? Mimpi. Kailan. Dasar gegabah. Sepertimu, Kadyumi akan mati menunggu. Apa yang kalian lihat? Dan kalian yang ikut si pecundang ini, sama menyedihkannya. Ayo pergi. Bergerak. Perkenalkan perwakilan obat kanker, Shen Qingxing. Saya umumkan. Obat ini akan resmi diluncurkan di konferensi pers 3 hari lagi. Kabar bagus, Marika Selamat akhirnya tertolong. Presiden Shan dengan lebih dari 1 juta pasien kanker di Dakian. Bagaimana perasaan Anda sebagai warga tentang situasi ini? Dulu aku warga Dakian, tapi sekarang warga Amerika. Mengenai pasien kanker, Tachian. Ayahku juga pernah kanker. Jadi aku paham penderitaan mereka. Bisakah turunkan harga untuk warga Dakian? Maaf. Karena biaya riset tinggi, harganya tetap $1 juta per pil di sini. $1 juta. TAPI, warga Dakian yang mau bergabung dengan Amerika, bisa beli dengan setengah harga. Kebaikan hati Amerika. Pengkhianat Shen Qingxing, jika aku bisa buat obatnya, Dakian takkan pernah terima pengkhianat ini. Qin. Sudah siap? Apa yang siap? Obat kanker. Presiden Qin, Presiden Wang. Dakshin, Anda benar-benar menciptakan obat anti kanker? Ini semua benar. Tak kusangka. Naskah medis keluarga kami. Sebat ini. Tidak percaya? Mari saya tunjukkan. Hey. Oh. Wah.
Rasa sakitnya hilang. Saya sembuh. Oh, terima kasih, Sang Penyelamat. Terima kasih. Makasih. Bu, silakan berdiri. Syukur Anda sembuh. Itu yang terpenting. Ini, kanker lambung stadium akhir sembuh segampang ini? Berapa biaya produksi per dosis? Jadi, ekstrak dan pilnya. Murni dari bahan herbal. Tiap pil harganya sekitar 3 yuan per butir. Termasuk transportasi, pembangunan pabrik, tenaga kerja, dan bahan baku. Total biaya sekitar 40-50. Total biaya cuma 40-50? Benar. Obat Amerika itu, yang hanya memperpanjang hidup 3 tahun. Dijual sejuta. Kalau begitu kita bisa jual lebih mahal lagi. Chin, dengan obat ini, Anda bisa jadi orang terkaya di dunia. Marin keuntungannya gila, tidak? Jika ini diluncurkan, semua keuntungan karyawan akan berbalik menyerangku. Sistem tak hanya akan memotong 10 kali lipat, tapi juga mungkin memberi hukuman berat. Ini semua data dan sampelnya. Tinggal perintah saja, kami langsung produksi. Ini akan menghancurkanku. Harus kuhancurkan. Maaf. Karena biaya penelitian kanker yang mahal di negara Dagon, setiap pil kanker berharga $1 juta. Namun, jika ada pasien kanker dari Dagan bersedia bergabung dengan Milan, negara kami yang murah hati akan menawarkan dengan setengah harga. Ini bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Biarkan mereka menjatuhkan sang. Aku akan menanggung akibatnya. Shiran, segera keluarkan pengumuman. Nyatakan bahwa grup Mingyuan telah mengembangkan obat kanker. Jan Akin mempresentasikannya sendiri di konferensi pers Milan besok. Yeah. Kami butuh perawatan. Aku butuh perawatan. Tenang semuanya. Buat barisan yang teratur. Kalian tidak akan langsung mati. Kenapa terburu-buru? President Shin, saya tidak ingin mati. Tolong biarkan saya mendapatkan perawatan di Milan. Kamu bau kotoran. Bajumu penuh tambalan. Aku ragu kamu bahkan mampu membayar perjalanan ke Milan. Bermimpi tentang Milan? Jangan mencemari udara segar mereka. Sanggup memelukan. Pergi sana. Selanjutnya. Apa yang kamu lihat? Hillier. Kawan, terimalah nasibmu jika miskin. President Shin, keluargaku punya uang. Tolong, biarkan ayahku dirawat di sana. Oh, berapa tepatnya? Kami punya usaha kecil yang menghasilkan sekitar 1 juta. Lumayan. Selamat, kamu boleh pergi ke Milan. Apa? Pergi ke Milan? Kau anggap aku bodoh? Dagan memberiku hidup. Aku tidak akan membayar Milan untuk perawatan. Ayah, tolong. Cukup. Grup Mingyuan sedang mengembangkan obat kanker. Aku percaya mereka akan berhasil dengan obat kita sendiri. Bahkan jika mereka Nematocardia Solangi. Aku tidak akan pergi ke Milan. Bodoh keras kepala. Saat sakit kanker menghancurkan tubuhmu dengan kesakitan, kita akan lihat tekan. Orang tua kau tidak akan mendapatkan obat dari Milan. Presiden Shen, ayahku sudah pikun. Tolong tenang. Ayah, berhentilah keras kepala. Presiden Qin dari Mingyuan akan mengembangkan obatnya. Aku akan mati sebelum pergi ke Milan. Sungguh lelucon. Qin Ming dari Mingyuan hanyalah seorang idiot sejati. Timnya yang compang-camping tidak bisa mengembangkan apapun. Itu tidak mungkin. Siapa bilang? Kami tidak bisa mengembangkan obat kanker? Qin Ming, tak kira kau, sampai tak berguna ini, gagal membuat obat, malah jadi gila duluan. Qin Ming jadi kaya karena kemampuan asli. Bukan cuma omong kosong. Dengan para pengangguran ini, yang numpang hidup darimu. Bikin obat kanker, kau bikin aku mati kedawa. Berani menggagalkan peluncuran obat kanker Amerika. Pergi. Cepat keluar, Hellier. Semuanya, mohon tenang. Panggil keamanan sekarang untuk mengusir mereka. Jangan buru-buru. Saat dia gagal membuat obatnya, mari kita lihat alasannya. Sebenarnya, aku tak pernah berharap banyak untuk obat kanker ini. Tapi bakat tak bisa dibohongi. Dengan ini kumumkan,
Sistem melarang karyawan mencari keuntungan pribadi dengan sanksi terberat. Kim Mungkin. Obat kanker Dragon Rise Group telah berhasil dikembangkan. Konyol. Qin Ming. Amerika investasi miliaran. Kolaborasi ratusan ahli medis dunia. Selama puluhan tahun untuk obat ini. Kalian amatir kacangan. Berani-beraninya klaim. Bisa selesai dalam bulanan. Sombong sekali. Dasar apa yang kau punya? Tekad pantang menyerahkan. Lekeuh. Sangat menggelikan. Kalau baju ditunjukkan. Obat ajaibmu itu. Buktikan khasiatnya. Ya, tunjukkan. Bagaimana mungkin? Semuanya yang saya pegang ini adalah obat kanker terbaru dari grup Minyuan. Qin Ming, pengembangan obat harus terbukti khasiatnya. Jangan pikir pil asal-asalanmu itu bisa mengelabui semua orang. Kau hanya penipu. Manajer Shen benar. Ini bukan obat sungguhan. Ini jelas palsu. Obat kanker asli. Tak mungkin terlihat begini. Ini palsu. Bagi yang percaya pada obat si bodoh ini, jangan minta pasokan ke saya. Jual obat palsu. Dasar bajingan. Kanker hancurkan hidup kami. Kau masih berani menipu. Turun dari panggung. Baik. Jika masih ragu, kita uji sekarang. Siapa yang mau jadi relawan? Qin Ming, tak ada yang percayaimu ya? Dengar, lebih baik kau minum obat jelekmu itu. Pergi sana. Jangan mempermalukan diri di sini. Acuhola, aku percaya pada kita. Obat yang dikembangkan Dakian akan memberantas kanker. Baiklah. Ayah, jangan minum ini. Magia, aku nekat mencobanya hari ini. Negara kita, Dakian, telah menciptakan obat mandiri ini. Presiden Qin, ayo kita lakukan. Qin Ming, kalau ayahku kenapa-kenapa, kau akan kubuat menyesal. Jangan khawatir. Kalau ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Ayah. Ada APA? Bagaimana ini bisa terjadi? Dasar setan. Kembalikan ayahku. Qin Ming, berani kau membuat obat palsu? Kau teman. Presiden Qin, larilah. Berhenti. Rasa sakitnya hilang. Aku sembuh. Kankerku sembuh. Kankernya benar-benar sembuh. Kanker itu hilang. Benar, tidak sakit lagi. Tolong aku, kumohon. Tolong, bantu aku, selamatkan aku. Aku juga. Tolong aku. Kembali sekarang. Semuanya, pulang sekarang. Tolong selamatkan aku. Aku mohon, kasahanlah aku. Tenang. Kita akan cari solusi. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku mengidap kanker selama bertahun-tahun. Aku harus menafkahi orang tua dan anak-anak. Setiap hari seperti siksaan bagiku. Kini kalian sudah ciptakan obat kanker ajaib ini. Aku mohon. Tolong selamatkan nyawaku. Kumohon. Aku sangat memohon. Tolong aku. Pak Qin, pasien terlalu banyak. Kita butuh solusi. Semuanya, bangun dulu, berdiri dan dengarkan. Tenang, cepat sekarang. Aku paham keputusasaan-mu. Tapi sayangnya, hari ini aku hanya bawa satu pil. Pak Qin, kami semua butuh pengobatan. Parenti main. Berapa harga obat ini? Aku paham kegentingan kalian. Tapi obat anti kanker masih dalam proses persetujuan. Aku janji kami akan jual dengan harga terjangkau. Aku punya uang. Pesan untuk... Aku juga kaya. Bisa bayar. Pesankan punyaku juga. Jangan percaya dia. Qin Ming penipu. Perusahaannya hampir bangkrut. Dia pakai obat kanker itu untuk cari untung cepat. Tepat. Si pecundang ini cuma memanfaatkan kalian semua. Ini. Coba pikirkan. Qin Ming itu penipu Yulong. Kalau dia bukan bajingan, kenapa aku pitaskan dia? Aku kan gak bodoh. Shen Qingqing, kau sudah memutuskan dia. Jaga harga diri sedikit. Kalian yang tak tahu malu. Jangan kira menyewa aktor bisa menutupi kebohonganmu. Benar. Pria tua tadi pasti kaki tangan kalian. Qin Ming, kau pembohong. Direktur Shen, kami percaya padamu. Aku mau berobat ke Amerika.
Direktur Shen benar. Aku juga ikut. Lihat dukungan ini, Kinmi. Yang mau ikut pengobatanku. Segera daftar sekarang. Shen Qingqing. Kau akan menyesal. Apa? Kau yakin? Baik, baik. Pasien kanker di negeri kita, akhirnya ada harapan. Grup Mingyuan, obat kanker mereka berhasil. Cepat, pergi sekarang juga. Temui grup Mingyuan, cari ketuanya, negosiasikan asuransi. Banyak sekali pasien kanker. Kalau obat kanker kuberikan gratis. Hei Simiwa orang-orang Perikat Buren akan membuat sensasi. Mei Sukla. Presiden Qin, Dinas Kesehatan sedang mencari Bapak. Saya tidak bersalah. Mengapa mereka memanggil saya? Mungkin ingin membahas masuknya obat kanker ke asuransi. Obat kanker masuk asuransi. Mengingat kondisi perusahaan kita, pasti Bapak akan menolak. Lagi pula, ini bisa menghasilkan ratusan miliar keuntungan. APA, obat kanker masuk BPJS? Benar, saya paham posisi Bapak. Tidak ingin ini. Untuk perkembangan perusahaan, penolakan Bapak masih wajar. Menolak? Saya kesulitan membuat karyawan menghasilkan laba. Ini berkah. Ini kabar baik. Mengapa harus menolak? Obat kanker masuk asuransi memungkinkan rakyat biasa akses obat aman dengan harga terjangkau. Ini impian saya. Syukurlah, saya tidak salah pilih. Kata Mingyuan hampir bangkrut, bekerja sama dengan grup Zhengfeng. Nyaris kolaps karena kekurangan dana. Mereka sangat butuh uang. Mereka mungkin akan memanfaatkan obat kanker yang baru dikembangkan. Un truc mandata un ton besar. Memang benar. Bagaimana aku bisa bernegosiasi untuk memasukkan obat kanker ke BPJS? Pokoknya, lakukan yang terbaik. Rakia biasa. Semua mengandalkan hari ini. Benar. Direktur cek kalau Qin Ming menolak memasukkan obat kanker ke BPJS. Bagaimana nanti? Apa Bapak tidak khawatir? Tetap tenang, tetap tenang, tetap tenang. Direktur Chen. Ian. Direktur Chen. Tangan Bapak dingin? Tidak dingin maupun hangat. Selamat datang, Yang Mulia, UPS. Salah ucap. Terima kasih atas jasanya. Silakan ikut kami. Maaf. Saya minta maaf. Maaf atas tadi. Maksud saya adalah, bisakah kita tonton pengembangan obat kanker dan masuknya ke BPJS? Silakan masuk. Ya, lewat sini. Semuanya, silakan duduk. Negosiasi BPJS sekarang dimulai. Presiden Qin, atas nama Provinsi Dakian Selatan dan seluruh warganya, kami mengucapkan terima kasih tulus. Direktur Chen, sebagai warga Dakian, ini adalah kewajiban saya. Pilar sejati bangsa kita. Izinkan saya mengantar Anda. Sebelum kami ajukan penawaran, kami minta pihak tender menjelaskan harga yang diharapkan untuk obat kanker. Ini benar-benar tidak masuk akal. Serius? Pengembangan obat kanker ini sangat mahal biayanya. 1 juta $1. Tidak boleh kurang. Jika Anda menolak bayar harga wajar, maka pasien kanker Dakian Lupakan saya. mendapatkan obat kami. Biarkan mereka binasa. Saya mengerti. Mengingat bahwa beberapa tahun terakhir, jumlah pasien kanker di negara kita meningkat tajam. Anggaran kesehatan kami semakin terbatas. Jujur saja, kami tidak memiliki dana tak terbatas. Kami harap Presiden Qin dan Wang dapat memahami serta mempertimbangkan pasien kanker Dakian dalam penetapan harga. Direktur Chen, sebutkan saja harga Anda. Baiklah. $300.000 per dosis. Bagaimana menurut Anda? APA 300.000. Presiden Qin, harap tenang. 30 000 ini. Sudah penawaran maksimal kami. Jika jumlah ini kurang, kita bisa bernegosiasi lagi. Rakyat Dakian bergantung pada obat kanker ini. Banyak pasien kanker layak lebih dari ini. Tidak bisa diterima. Monza, Presiden Qin, 500.000 melebihi kemampuan. Rakia kami.
Anda pengusaha, tapi juga warga Dakian. Kita harus mempertimbangkan kebutuhan rakyat. Tunjukkan empati. Mohon pertimbangkan. Kalau begitu, 50. Jengga, 50 sudah biaya produksi. Saya tak bisa rugi. Qin, biar saya. Maintes aperçus Juan l'agit. Oke, paham. Hanya itu? HEI. Direktur Chen, bagaimana kabar pengajuannya? Diaprove. Bagaimana kalau 400.000? 400,000. Kenapa malah naik? Bukan teruin? Maaf. Harga Anda sama sekali tidak masuk akal. Selamat tinggal. Tunggu. Si Yokin. 500 000 paires payés à Mustaï. Kami tidak mungkin sanggup membayar ini. Kami mohon padamu. Berikan Rakia Camille Didakian. Kesempatan untuk bertahan hidup. 400 000. Adalah batas maksimal kami. Tunggu, apa katamu tadi? 400.000 per pil. Direktur Chen, Anda salah dengar. Saya bilang 50 yuan per kotak, bukan puluhan ribu. Apa? 50, bukan puluhan ribu. 50 yuan. Bukan puluhan ribu. 50 yuan. Tepat. 50 yuan. 50 yuan per kotak. Sampurna. C'est-tu juste? Tuan Qin. Atas nama Provinsi Dana dan seluruh warganya, kami berterima kasih. Direktur Chen, sebagai warga Dakian, saya hanya menjalankan tugas. Pilar Negara. Jackson memimpin timnya, mengembangkan obat anti kanker, membawa harapan ke banyak keluarga. Karena itu, Jackson, saya berikan kamu sebuah villa di Tangshi Ipindanan. Terima kasih, Tuan Qin. Kalian semua adalah pahlawan perusahaan. Saya sudah menghadiahi Daxio, dan kalian juga akan mendapatkannya. Aku sudah memutuskan untuk menyediakan villa New Apothecarian. Transfer berhasil. Pembelian selesai. Transfer berhasil. Pembelian selesai. Transfer berhasil. Sebenarnya ada? Iya. Transfer berhasil. Sistem mendeteksi dana untuk staf. Rabat 10x telah dikirim. Akhirnya, sekarang uang kita berlimpah untuk kesejahteraan karyawan. Pedagang licik, buka pintu, penip. Shuran, ada apa ini? Aku tahu, Shen Qingqing menggelar konferensi pers, menuduhmu mengeksploitasi obat kanker, menaikkan harga semena-mena, mengambil untung dari penderitaan. Sungguh keterlaluan. Pertama kita harus pergi dari sini. Buka pintu, penip, buka pintunya. Linta Derek, keluar sekarang. Apa maumu? Masalah APA ini, kau menimbun obat kanker, memanfaatkan orang demi keuntungan. Beraninya kau, tanya apa yang kami... Cukup bicara, aku bisa. Kupotong hidup-hidup lintah darat ini. Tunggu, dengar dulu. Kalian dimanipulasi. Kenyataannya bukan seperti dugaanmu. Mereka memanfaatkan kalian. Bohong, delegasi es. Konferensi pers Presiden Shen, Tela memperjelas. Dialah yang bertanggung jawab. Menaikkan harga obat secara keji, membuat pasien tak mampu bertahan. Tetangga, saudara, hajar si penghisap darah ini. Shuran, pergi dari sini. Ini bukan urusanmu. Qin Ming, aku takkan tinggalkanmu. Pergi saja, kita akan terjebak. Sekarang. Tangkap. Haya dia. Gebuki si tikus itu. Cepat pergi. Bunuh SI Serak Terketak. Halo, Direktur Chen, Qin Ming dikeroyok massa. Apa? Kelakuan liar ini tak bisa ditolerir. Direktur. Bagaimana keadaannya? Qin Ming dalam bahaya. Segera, lapor ke marsekal sekarang. Kerahkan pasukan. Siapkan misi penyelamatan. Presiden Qin. Beraninya kau memukul orang? Apa hakmu untuk ini? Karena dia penghisap darah rakus. Presiden Qin sudah turunkan obat kanker jadi 50 yuan per box. Apa lagi yang kau mau? Itu bohong. Obat kanker 50 yuan itu dijual oleh Dirshen. Shen Qingqing. Kalian semua ditipu dia. Tidak mungkin. Shuran, tak bisa diajak negosiasi. Lagi dengan mereka. Pergi dari sini. Jangan pedulikan aku. Pengusaha lisik. Kau tamat. Masih peduli orang. Hajar terus dia. Ayo hadapiku kalau berani. Shuran, lari. Tinggalkan aku.
Lepaskan. Sepertinya, aku terlalu lembut sebelumnya. Bicara, kenapa naikkan harga? Obat kanker? Kenapa? Semua, aku tahu hidup sulit. Obat mahal, dan kalian frustasi. Aku mengerti. Kau mengerti? Lalu kenapa naikkan harga semena-mena? Aku tidak. Aku hanya ingin tahu, siapa yang menyuruh kalian. Aku yang menyuruh. Masih bernafas? Qinming, bagaimana rasanya dikalahkan? Shen Qingqing, beraninya kau membuat kebohongan untuk menghasut rakyat-rakyat. Kau benar-benar kurang ajar. Semuanya, dengarkan ini. Bahkan di momen kritis ini, penimbun ini masih memfitnahku. Dasar penimbun. Kau sengaja menaikkan harga obat kanker. Di ambang kematian, masih menghina Direktur Shen. Benar, orang penting seperti dia takkan pernah mengerti betapa sulit rakyat biasa mencari nafkah. Untuk mengobati kanker, orang tuaku menjual rumah leluhur kami. Kini mereka tinggal di kolong jembatan. Suamiku meninggalkanku karena menganggapku beban. Aku bisa bertahan. Tapi aku masih punya anak untuk diberi makan. Ceritaku juga, sejak kena kanker. Aku dipecat kerja, ditagih utang terus. 8 tahun. Sudah 8 tahun, aku tak berani pulang. Kau mengerti? Saudara-saudara, kami turut prihatin atas kesulitanmu, tapi kenyataannya bukan seperti yang diberitahu padamu. Diam, kalian mengeksploitasi obat kanker untuk menguras uang rakyat kami. Tidak, itu tidak benar. Itu cuma air mata buaya. Jangan percaya kebohongannya. Qinming, kau dengar ini? Rakyat kami kerja keras banting tulang untuk menabung biaya pengobatan. Kalian manfaatkan terapi kanker untuk menggesap darah mereka. Di mana nurani kalian? Sudah demikian anjing? Shen Qingqing, kenapa fitnah Qinming seperti ini? Apa motif sebenarnya? Aku buka kejahatan kalian. Kalianlah penjahatnya, tapi lempar kesalahan ke kami. Keduanya jelas-jelas tak punya penyesalan. Katakan, harus bagaimana? Bunuh spekulan. Basmi kejahatan. Demi keadilan Dakian. Kau di Ambangkumation, masih mau menyelamatkannya? Mencari kematian? Aku tak pernah suruh kau selamatkan siapapun. Siapa yang izinkan SIP kandang seperti kau selamatkan dia? Berhenti. Direktur Chen sudah dalam perjalanan. Kau akan menyesal. Dia di mana? Tak kulihat siapa-siapa. Segera bebaskan Qinming, atau takkan ada yang bisa selamatkan. Mau menakutiku? Aku tak takut. Tepat sasaran, Presiden Shen. Denken penjahat makam ini. Kita harus tegas. Benar. Shen Qingqing, tak kusangka kau bisa serendah ini. Hanya untuk keuntungan. Apa jadinya diri? Bukan urusanmu, yang menyedihkan. Qingqing, jangan nodai tanganmu. Sampah ini tegasku. Hei! Cepat, percepat. Kita harus tiba dalam 3 menit. Aduh. Jangan, hentikan. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan. Sejak Qingqing mulai bersamaku, dia selalu dimanja. Dan menuruti semua perintahku. Tidak sepertimu, sampah tak berguna. Hei dia. Direktur Chen sedang datang. Kau akan menyesal. Menyesal? Kau menyesal? Tak ada dalam kamusku. Apa yang kau lakukan? Melakukan kau sekejari pahlawan. Tapi kali ini,
Siapa yang akan menyelamatkanmu? Berhenti buang waktu. Aksi sekarang. Jangan khawatir, kami belum akan membunuhmu. Tidak. Beraninya kalian berdua. Direktur Chen Yang, Qin Ming yang mulai memukul duluan. Shen Qingqing, kalian yang memfitnah Qin Ming dulu, lalu kirim anak buah Chen Yu serang dia. Diam, jangan buat tuduhan tanpa bukti. Shen Qingqing, di siang bolong, berani melanggar hukum sejauh ini. Itu tidak benar, Direktur Chen. Kami hanya membela diri. Jika tak percaya, tanya mereka. Mereka bisa bersaksi. Apa Yang dit attaquant benar? Direktur Chen, kami lihat konferensi pers CEO Shen. Dengar dia bilang, Qin Meng menaikkan harga obat kanker, makanya kami datang. Tapi Qin Ming malah turunkan harga obat kanker, jadi 50 yuan per kotak. Kalian berdua Sedang sebar konti bonggong. Tak punya. hati nurani sama sekali. Kami ditipu. Ini benar. Satpam, Ya, Pak. Bukan seperti itu, biar ku jelaskan. bawa dia untuk diselidiki tuntas. Qin Ming, tunggu saja. Kau tak akan luput dari ini. Bawa dia pergi. Semuanya di medan perang melawan kanker. Palawan. Palawan d'Aqian. T'es la main Palawan. Dia memimpin timnya setelah bertahun-tahun meneliti. Palawan Agung. Akhirnya berhasil. Palawan d'Aqian. Obat anti kanker. Bagi penderita kanker seluruh dunia, ini adalah berkah. Palawan d'Aqian. Harga 1 juta per pil, menjual obat anti kanker, memanfaatkan rakyat melalui mengeksploitasi keringat kami. Pahlawan Dakian tetap teguh. Pahlawan mengambil inisiatif obat kanker. Turun jadi 50 yuan per kotak. Palawan. Palawan Rakia Kita. Pahlawan Dakian. D'Aqian. Palawan d'Aqian. Palawan d'Aqian. Qin Ming. Ini Qin Ming yang turunkan harga obat kanker menjadi 50 yuan per kotak. Obat kanker seharga 50 yuan. Ya Tuan. Dia benar-benar orang suci. Ini Qin Ming yang memotong harga obat kanker. Harga turun jadi 50 yuan. Kita diselamatkan. Halo, Presiden Qin. Dakshin, Anda pahlawan perusahaan kami. Silakan duduk. Semuanya, silakan duduk. Rekan-rekan, hari ini, saya kumpulkan kalian di sini. Antum mungkin beberapa keputusan penting yang harus disampaikan. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa saya turunkan harga obat kanker yang menguntungkan ini sampai serendah ini dan sembangkan senior kuntungan? Kamal, bagaimana saya tenang? Benar kan? Tepat sekali, PAK Qin. Saya sudah lama ingin tanya kenapa. Apa alasan sebenarnya? Bos, jujur saja, izinkan saya bicara. Saya kadang bertanya-tanya, apakah Anda sakit parah? Hei, Lao Zhao. Bos dalam kondisi sehat, jangan asal bicara. Saya hanya khawatir dengan kesehatannya. Tapi kekhawatiran, jangan berlebihan. Kakap, Lao Zhao. Keputusan pertama, kau akan akuisisi semua restoran kecil di kerajaan Dakian yang mau tutup atau dialihkan. Beli semuanya. Akuisisi usaha makanan kecil. Qin Ming, usaha kecil sudah susah bertahan. Banyak yang bisa tutup kapan saja. Berinvestasi sekarang, seperti menimba air dengan keranjang. Usaha sia-sia, persis yang saya inginkan. Dengar, semua, ini kesempatan terakhir kita berinvestasi. APA? Qin Ming, proyek tanpa potensi keuntungan dan dipastikan merugi, tak bisa disetujui sembarangan. Saat kucairkan dana untuk staf, tak kuharap keuntungan. Tenang. Syuran, masalah ini sudah diputuskan. Qin Ming, tapi bisnis ini tak menguntungkan. Pemilik perusahaan mana? Sengaja rugi demi publisitas? Saya. Syuran, kau sudah lama bekerja denganku, Lao Zhao. Kupahami kemampuanmu. Bas, tenang saja. Serahkan proyek ini pada tak akan ada masalah. Ada kemungkinan gagal? Sukses terjamin. Jaminanmu membuatku lega. Transfer pertama, 1 miliar yuan. Tujuan dana dan detail kontrak akan dikirim surat. Diamond Shirty. 1 miliar yuan sudah ditransfer. Apa? Terima kasih, bos. Asalkan tak ada keuntungan bagiku, lakukan semaumu. Qin Ming,
Kau makin misterius tiap hari. Cepat, waktu sangat penting. Bos, tenang saja, tak akan kubiarkan proyek ini. Gagal, laksanakan. Sekarang, keputusan besar keduaku. Turtle. Luar biasa, hanya dalam 3 bulan. Presiden Qin memimpin staf. Dalam radius 15 km. Bangun distrik komersil raksasa. Kebanggaan provinsi kami. Kebanggaan, aku cuma ingin mereka menghabiskan dana, tapi malah mereka jadi pemimpin industri. Sistem menghukumku miliaran. Mengapa nasib sial ini? Untuk rakyat. Kerajaan Dakian, dia jamin obat kanker. Dijual dengan harga. Tirenda Zipanyang Maza. Dilaporkan rugi miliaran. Investasi di FNB. Penitipan anak. Bermanfaat bagi umat. Kontribusi besar. Benar? Presiden Qin, Anda sungguh. Figure legendary. Komandan tiba. Kekaisaran Qian Agung, pemuda masa kini sungguh luar biasa. Bangsa Qian. Memiliki pilar negara sehebat Anda adalah berkah bagi Qian dan anugerah bagi rakyat. Persayuker, Marsical, pengembangan obat anti kanker. Semua berkat tim saya yang bekerja tanpa kenal lelah. Pada akhirnya, kepemimpinan Andalah penuntun kami. Keberhasilan obat ini berasal dari Anda. Panggil pengawal. Qin Ming, atas titah sang penguasa, aku menganugerahkan medali Agung Qian. Medali Agung Qian, pemegang medali ini, mewakili kewibawaan penguasa. Saya tak pantas menerima Marsical. Saya hanya menjalankan kewajiban sebagai warga negara biasa. Kehormatan medali ini terlalu besar. Saya tidak layak menerimanya. Qin Ming, berkatmu, bangsa Qian, jutaan penderita kanker, terbebas dari penderitaan. Inilah hadiah yang pantas untuk, terimalah. Qin Ming berterima kasih pada Marsical dan sang penguasa atas kehormatan ini. Qin Ming, di Dragon Rise Estate, kuputuskan upacara megah untuk menghormatimu. Kita akan segera berangkat bersama. Komandan, tak perlu. Saya ingin mengunjungi almarhumah ibu saya terlebih dahulu. Setelah memberi penghormatan, saya akan hadir di jamuan. Baiklah. Akan kusiapkan pengawal untuk mengantarmu ke sana. Komandan, ibu saya menyukai ketenangan. Izinkan saya bersembahyang dalam kesunyian. Mongongguk. Bakti pada orang tua yang utama. Tetaplah rendah hati meskipun kaya. Sais-tu jus? Aku akan menanti. Di Dragon Rise Manor. Ini semua salah Qin Ming. Dia menghancurkan semuanya. Hak waralaba Amerika seharusnya sudah jadi milikku. Aku takkan harus dipenjara 3 bulan. Aku sudah peringatkan. Qin Ming itu. Dilahirkan un truc jadi musumu. Kau tak mau Mendenges, Qin Ming itu. Jika kita bertemu lagi, ku buat dia menyesal. King, Fudangar qu'au Baruberuruzan d'Angan auront America. Tak ada dukungan luar. Tak mungkin aku berani. Lebih baik tetap begitu. Malam ini, ayahmu dan wali kota akan menghadiri perjamuan legendaris. Kau harus ikut kami. Aku tak mau pergi. Jika Menolak, Kotama, Aku, Bila Kotetap Menolak. Karena masih sore. Ini rencananya. Bawa King, Bakar persembahan untuk ibu. Biarkan Arwanya, Manjaga Keluarga Kita. Hapus senyum sinismu. Pulanglah cepat untuk menemani aku ke perjamuan legendaris. Legenda. Apa yang kau bicarakan? Aku tak pernah Link Siawayu. Keluarga Lankita. Berdiri di bidang pengobatan. Dangan Persingan Sekaran. Jika kita gagal mendapat Pesanan sans Legenda. Kita semua akan sengsara. Legenda Peya. dibilang legenda sendiri. SSST. Jaga ucapanmu. Upacara penghargaan malam ini dipimpin Jenderal Li dari Dakian. Untuk sosok legendaris itu, akan ada banyak orang penting hadir. Bantu. Ibumu bakar kertas sembahyang leluhur, lalu ikut aku. Mengerti. King, Ikut kakak. Inga, Jangan Bua Mazala. Tenang, Godfather. Presiden Qin, bukannya kita ziarah ke makam ibumu? Kenapa bawa alat pertanian? Ini tradisi kampung halaman kami. Menambah tanah segar ke makam tua.
Kau baik-baik saja? Apa kau buta? Kami bicara padamu. Kau dengar kami? Qinming. Qinming. Tak kusangka bertemu di sini. Takdir suka mempertemukan kita, ya? Takdir memang suka bercanda. Tak kusangka, baru dibebaskan, masih saja sok tinggi. Diam kau. Waktu itu hanya keberuntungan. Kau bisa kabur. Kali ini, tak ada jalan keluar. Ayo pergi. Jangan cepat-cepat. Apalagi yang kau mau? Aku tak laporkan tabrak lari MU sebagai toleransi. Ini konyol. Tak masuk akal. Penjaga. King, ada apa ini? Itu mantanku Qinming. Dia yang memasukkanku ke penjara. Jadiko Qinming? Satu-satunya, benar adanya. Kau bajingan, penjara adikku. Bicara, bagaimana kau akan memperbaikinya? Qinming, kau sampah. Jangan berani bergerak. Tangkap dia. Lepaskan Direktur Qin. Qinming. Kau pikir bisa kabur? Hei, kamu, lepaskan Presiden Qin. Nah. Baru beberapa bulan, tapi kalian berdua sudah sedekat ini? Shen Qingqing. Apa kau lupa kejadian kemarin? Tidak. Mana mungkin aku lupa? Kau yang mengirangku 3 bulan. Qinming, aku benci kau. Qinming, kau pikir dengan uang semua akan selesai? Ini tidak adil, bukan? Lalu apa maumu? Kau mengurung adikku King 3 bulan. Sekarang, bagaimana kau memperbaikinya? Aku mau jawaban. Jawaban. Dia sendiri yang salah. Aku pantas begini, baik-baiklah. Presiden Qin, jangan pedulikan aku lari, akan kebuat kau pukul Qinming. Mari lihat berani tidak, masih melawan? Diam saja di situ, tangkap mereka. Pergi. Kejar mereka. Berhenti, Qinming berhenti. Jangan bergerak. Satu orang saja tak bisa? Shiran, pergi. Keluar dari sini. Berani menghadang belati, dasar nekat. Mereka tak bisa jauh. Kejar mereka. Shiran, kau baik-baik saja? Presiden Qin. Bertemu legenda sepertimu merupakan kehormatan yang pantas daripada rekan nyawa. Kau harus pergi sekarang. Tinggalkan aku. Sistem, ada solusi? Bisa beri kemampuan tempur untuk kabur? Maaf, fungsi tempur dinonaktifkan. Cari solusi. Sekarang. Ada desa di dekat sini. Cari kesempatan berlindung di sana. Tak ada pilihan. Sembunyi dulu. Mereka di sana. Keya. Shuran, jangan korbankan dirimu untukku. Presiden Qin, ponselku hilang. Jangan khawatir. Aku atasi. Presiden Qin, aku belajar P3K dasar di kampus. Bantu aku lepas baju dulu. Aku. Harus hentikan pendarahan dulu. TAPI. Presiden Qin, cepat, bantu lepas baju. Menghentikan pendarahan itu penting. Baiklah. Presiden Qin. Aku di sini. Di musim seperti ini, seharusnya ada daun mugwort di ladang. Daun mugwort bisa hentikan perdarahan. Tolong kerakan. Baik. King, sudah terlalu malam. Kita berhenti hari ini. Kak, aku harus temukan dia hari ini. Pria tak berguna itu. Cari sampai tuntas. Dia bawa wanita terluka. Dia takkan bisa pergi jauh. Cari jejak darah. Mengerti? Siap, Pak. Shuran, apa ini cukup? Kakap, Qin. Hancurkan dulu lalu simpan. Aduh. Hati-hati tapi cepat. Tayan sebentar. Sepeden.
Hei, Bapak Angkat. Membakar kertas untuk ibu angkatmu, kenapa lama sekali? Bapak Angkat, kami ada masalah. Segera kembali. Di mana kakak Xiaoyue? Kenapa dia tidak menjawab? Xiaoye di sini. Pesta akan mulai dalam 1 jam. Akan segera dimulai. Aku dan wali kota sedang menunggu. Kembali sekarang juga. Baik, Bapak Angkat. Kami segera kembali. Qin Ming, aku takkan membiarkanmu lolos. Ayo kita kembali. Untung mereka tidak sadar. Terima kasih, Presiden Qin. Masih memanggilku presiden? Lalu harus apa ku panggil? Sudah kukatakan, saat hanya kita berdua, panggil saja namaku. Baiklah, Qin Ming. Qin Ming. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tidak, aku yang harus berterima kasih. Kalau bukan kau yang terkena pisau itu, mungkin aku... Sudah lewat, aku antar ke rumah sakit. Bagaimana denganmu? Setelah mengantarmu, aku harus ke pesta. Aku ingin ikut. Tapi lukamu... Tidak apa, sungguh. Shuran, bagaimana lukamu? Aku baik-baik, sudah membaik. Tak kusangka kalian sampah. Berani datang ke sini, Karimati. Tak terduga, kau benar-benar menemukan tempat ini. Qin Ming, lari. Mereka takkan sakiti aku. Pergi sekarang. Shuran, jangan khawatir. Qin Ming, ini darurat. Kenapa kau tidak panik? Karena kita sudah di sini. Serahkan sisanya padaku. Padahal, Qin Ming, kau memang sempat kumpulkan uang dari penemuanmu. Tapi di sini, kau bukan siapa-siapa hari ini. Benar, aku bukan siapa-siapa di sini. Tapi bagaimana denganmu? Kau meragukan status kami? Baik. Kalau memang budget, akan kujelaskan sejelas-jelasnya hari ini. Hari ini, kami diundang oleh Panglima Besar Dakian untuk menghadiri pesta Sang Legenda Hidup. Di sampingku ada saudari angkatku yang menguasai Provinsi Selatan, Lin Xiaoye, QRS Lin's Pharmaceutical. Dan ketua adalah ayah baptis. Jadi begitu rupanya. Apa, sekarang takut? Sudah terlambat. Dekat? Oh, aku sangat ketakutan. Takut kalian tidak akan cepat-cepat berlutut dan merengek saat waktunya tiba. Kau, nasibmu sudah hancur. Masih saja melawan? Qin Ming, setiap tamu di sini hari ini adalah pejabat Dakian. Dan kau? Si pendatang baru yang mengelola perusahaan kecil. Berani-beraninya menghinaku. Aku bisa bangkrutkan dengan satu kata, membuatmu jadi gelandangan. Direktur Chen, Qin Ming ada di sini dengan seorang wanita. Cepat, sans légende d'attente. Siapkan sambutan. Aku percaya, Nona Lin berani mengatakan ini. Pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Mana mungkin aku meragukannya? Kau tahu koneksiku kuat. Sujudan Matamaf. Padaku dan Adik Qing Sekarang. Kau mau aku berlutut padamu? Kau tak layak. Langsung bicara. Shen Qingqing, lepaskan masa lalu. Atas dasar hubungan kita dulu. Mungkin aku memaafkanmu kali ini. Kau, lepaskan kap. Dengar kataku, dia bilang akan mengampuni kita. Qin Ming, ayah Nona Lin Fuchuan, menguasai seluruh farmasi lewat grup Parmali didukung Provinsi Selatan. Perusahaan rintisan kita tak bisa lawan mereka. Qin Ming, kau dengar? Manajermu sendiri tak. Kau tak bisa lawan kami. Dasar penjahat. Sepatutnya kau saja dan minta maaf sekarang. King, sekarang aku paham. Kau hanya bersembunyi di balik grup Parmali dan gubernur itu. Tanpa mereka, apalagi kelebihanmu? Beraninya kau, Qin Ming, menghina ayahku dan gubernur. Qin Ming, kau hanya orang baru tak tahu diri. Tunggu saja, nanti ketika ayah baptisku dan gubernur datang, kau akan gemetar. Oh ya, mari kita lihat. Sehebat APA, ayah baptis, dan gubernur itu sebenarnya. Gubernur datang. Lin Fuchuan, ketua grup Harmalin, tiba. Apa yang terjadi? Sang Godfather. Pria ini mengacau pesta martial untuk menghormati pahlawan legendaris. Kami mencoba mengusirnya, tapi dia menolak pergi, bahkan berani mempermalukan aku dan adikku.
Tidak hanya itu, dia menghina Anda dan Panglima Kota dengan kata-kata hina. Apa tepatnya yang dia katakan? Dia menyebut Anda dan Panglima Kota. Tidak lain adalah bicara. Dia menyebut Anda dan Panglima Kota, budak rakyat Dakian. Dan mengabaikan kewajiban pada rakyat. Apa? Keter la luan. Sangat arogan. Tuan, Shen Qingqing memalsukan semua dusta itu. Tidak ada yang benar. Kamu menuduhku berbohong, mana buktimu? Beraninya kau. Shen Qingqing, kau sampai segitanya. Menyebar kebohongan keji untuk menjerumuskanku. Godfather. Tuan. Ayah, Anda harus menghukum pria arogan ini. Berani menyentuhku? Apa kau? Siapa aku sekarang? Status APA. Kau hanya seorang pria. Pria. Tepat. Benar? Shen Qingqing, kalian akan membayar untuk ini. Diam, Qin Ming. Pria berstatus seperti tak pantas ada di pesta ini. Godfather. Tolong singkirkan sampah ini, sekarang juga. Boka. Hari ini, kami datang kemari. Un Tuk Mangormati, légenda d'Akian. Tapiko. Menghina kami di depan umum. Panjaga. Tankabdia. Tunggu. Direktur Chen. Ada apa di sini? Qingqing, Jelaskan ini. Shen Qingqing, kenapa kau di sini? Direktur Chen, saya. Lupakan saja. Aku tak mau dengar alasanmu. Wali kota. Apa maksud semua ini? Lao Chen, berani kau bicara begitu? Panglima yang menyelenggarakan acara ini untuk menghargai jasa legenda Dakian. Berani kau membiarkan orang tanpa identitas jelas masuk dengan senaknya? Bukan, wali kota. Dia. Apa yang dia? Hari ini dia menghina saya dan ketua Lin di depan umum. Besarkan menghina Panglima. Lama-lama, dia fitnah sang raja sendiri. Pengkhianat seperti dia, patut dihukum berat. Yang mulia, ini salah paham. Sebenarnya dia. Jati dirinya yang sebenarnya. Itu Qin Ming. Sang Panglima Besar. Tamunya yang kita terima ini adalah legenda sejati. Aha. Apa? Bagaimana mungkin dia? Dia menciptakan obat kanker, tapi tetap menjualnya. Seharga 50 yen per kotak, dia juga membangun distrik komersial termewah di Provinsi Nan. Légenda d'Akian. Qin Ming. Tak lain adalah Shen Qingqing, sekarang kau tahu siapa aku? Takut sekarang? Tidak mungkin. Qin Ming cuma pecundang. Mana mungkin dia legenda Dakian? Mustahil. Dia cuma orang begal. Tak mungkin dia sang legenda. Benar-benar mustahil. Salam hormat, Panglima Besar. Bersantailah. Salam, Marsikal. Tenang saja. Qin Ming, kenapa tak beri hormat ke Marsikal? Betul, kau hadapi legenda tak terkalahkan dari Great Kiat. Mengapa tak bersujud? Suju. Takmanka. Qin Ming adalah tiang utama. Negara Great Kian. Legenda yang masih hidup. Siapa berani suruh dia bersuju? Adalah Musu Negara. Tidak mungkin. Aku ini Marsikal, bukan dari Great Kiat. Singkirkan dia dari pandangan. Bawa dia keluar, sekarang juga. Orang asing datang ke pesta kita. Panjaga. Usir dia. Kakak Xiao Yu. Ayah angkat. Tolong. Jadi kau bergabung dengan Amerika Serikat? Kau pengkhianat yang menipu kami. Qin Ming, dasar sampai berguna. Aku Shen Qingqing, takkan melupakan ini. Qin Ming, kursi itu sengaja dipersiapkan untukmu. Panglima, ini. Aku tak pantas menerimanya. Kursi ini seharusnya milikmu. Aku tetap pantas berdiri di bawah. Qin Ming, kau telah berjasa bagi Dakian untuk rakyat kita mengakhiri krisis bertahun-tahun. Krisis kanker, gelar legenda. Dakian seharusnya dianugerahkan padamu. Ini hanya keberuntungan semata. Tanpa rekan-rekanku, tak mungkin aku sampai di sini. Merekalah pahlawan sejati Dakian. Rendah hati meski berprestasi besar. Sukses namun setia pada pasukan anak muda. Kerja bagus. Jangan lagi Miranda. Semua menanti. Duduklah. Qin Ming merasa tak pantas. Dengan penghargaan kerajaan Dakian dan dukungan penuh rakyat. Seperti kata pepatah.
Legenda sejati bukan mereka yang berprestasi besar, tapi yang dipilih oleh rakyat sendiri. Duduklah. Baiklah. Hidup legenda Dakian. Hormat pada legenda. Kami menghormati legenda Dakian. Semua hormat pada legenda. Kinming. Dia adalah. Dia adalah. Dia milik. Dia. Aku istrinya. Shiran. Kau serius? Kau mengobatiku waktu itu. Kau melihat seluruh tubuhku. Sekarang di depan semua orang. Kau harus bertanggung jawab. Aku. Ayo kita voting. Apa keputusan? Aku keberatan. Qin Min jelaskan. Bukan urusanku. Aku tak bersalah. Aku dibohongi Shen Qingqing. Sejujurnya, sejak pertama lihatmu, aku langsung suka. Baik. Adu jujur saja. Aigreku. Jagoan dan jelita. Sungguh serasi. Sulit dipilih. Curangkan perintah. Mulai sekarang area ini jadi tanggung jawab bersihkan dia. Siap. Ayo pergi.